Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1041 Legenda Beta Publik Mir. Kenapa kalian semua berlari ke arah itu? Seorang siswa berkacamata menghentikan seseorang yang berlari melewatinya. Berhenti menarikku. Ada sebuah kafe internet di sana yang memiliki promosi untuk beta publik sebuah game. Mereka mengizinkan kami memainkan game ini secara gratis, dan siapapun yang menemukan bug apapun dalam game, perusahaan game akan memberikan hingga $100.000 Amerika Serikat sebagai hadiah. Siswa berkacamata itu ingin pergi ke perpustakaan untuk mempersiapkan ujiannya. Tetapi setelah dia mendengar dari sesama siswa ini, dia berubah pikiran. Brengsek, revisi bisa menunggu, dan bahkan jika saya gagal, saya bisa mengulang ujian. Bagaimana saya bisa ketinggalan bermain game gratis di warnet? Selanjutnya, jika saya menemukan bug, saya akan mendapatkan $100.000 Amerika Serikat. Siapa yang peduli dengan kelulusan dengan begitu banyak uang? Saya bisa kembali ke rumah dan menikmati hidup saya. Oh, apa itu bug? Pada era ini, warnet menjadi tren baru, yang dulunya bernama Computer Services Center. Sebagian besar mahasiswa rela menghabiskan dan menerima hal-hal baru. Itu sebabnya sebagian besar warnet di China saat ini berlokasi di dekat universitas. Beberapa bos warnet bahkan buka di dekat sekolah menengah. Beberapa siswa sekolah menengah memiliki lebih banyak uang belanja daripada mahasiswa. Feng Yu berdiri di depan kafe internet di Beijing, memandangi kerumunan. Mayoritas dari kerumunan adalah mahasiswa, diikuti oleh siswa sekolah menengah dan beberapa pekerja kantoran. Ini semua adalah pelanggan potensialnya. Tapi mengapa ada beberapa wanita paruh baya bercampur di kerumunan? Apakah mereka pikir kafe internet memberikan telur gratis? Semua siswa bersemangat untuk masuk ke dalam permainan. Warnet ini sedang mengadakan promosi. Pemain yang mencapai level 7 dalam game akan mendapatkan minuman lehaha secara gratis. Apa yang terjadi jika para siswa itu menabrak wanita paruh baya? Bos warnet berhasil meminta wanita paruh baya itu pergi. Dia masih ingin menjual minuman di kafenya. Seseorang membayarnya karena membiarkan siswa bermain game online secara gratis, tetapi dia masih akan mendapatkan keuntungan dari menjual minuman. Kafe ini memiliki 30 PC, dan bosnya hampir tidak bisa mengatur kerumunan yang tiba-tiba. Feng Yu melihat kafe internet ini. Di era ini, 30 PC dapat dianggap sebagai warnet besar. Namun, dibandingkan dengan warnet dengan beberapa ratus PC di kehidupan sebelumnya, itu bukan apa-apa. Saat ini belum ada sistem operasi warnet. Bos kafe harus mendaftarkan waktu pelanggannya masuk dan menghitung biaya saat pelanggan pergi. Ini mungkin menjadi alasan mengapa warnet hanya memiliki kurang dari 50 PC. Mungkin juga karena kecepatan internet saat ini. Jika seseorang menggunakan salah satu PC untuk mengunduh sesuatu, semua orang di kafe tidak dapat memainkan game online. Feng Yu ingat saat dia bermain Legend of Mir di kafe internet di kehidupan sebelumnya. Karakternya tiba-tiba tertinggal, dan seseorang di kafe akan berteriak, "Hei bos, apakah seseorang mengunduh sesuatu? Kita tidak bisa bermain." Bos akan berkeliling di kafe dan meminta orang yang mengunduh untuk berhenti. Warnet telah mengalokasikan jam bagi pelanggan untuk mengunduh barang dari internet. Tapi selain jam itu, tidak ada yang bisa mengunduh apapun. Jika ada pelanggan yang mengunduh sesuatu, itu akan menghabiskan bandwidth internet dan juga menghabiskan semua penyimpanan di PC. PC di warnet kebanyakan menggunakan hard disk 40 GB. Hard disk 80 GB dianggap PC kelas atas, dan tidak mungkin menemukan PC dengan 160 GB di sana. PC dengan 160 GB kebanyakan dibeli oleh individu dengan harga tinggi.
Banyak kafe internet di kota-kota besar dipesan oleh Feng Yu untuk hari itu dan dibuka untuk umum secara gratis. Setelah itu, staf kafe akan memberitahu pelanggan mereka bahwa mereka dapat memenangkan minuman ringan, rokok, dan hingga $100.000 Amerika Serikat jika mereka bermain Legend of Mir. Tentu saja, ini hanya gimik pemasaran. $100.000 Amerika Serikat pada akhirnya akan diberikan, tetapi orang yang akan memenangkannya adalah salah satu staf Feng Yu. Tetapi jika ada yang bisa menemukan bug yang tidak dapat ditemukan oleh programmer atau Feng Yu tidak tahu, Feng Yu tidak akan keberatan memberi orang ini $100.000 Amerika Serikat. Orang ini pasti sangat beruntung atau ahli dalam pemrograman. Namun demikian, gimik pemasaran ini telah membuat semua orang yang memainkan game PC memperhatikan Legend of Mir. Bahkan mereka yang tidak bermain game akan bergabung. Selamat datang. Warnet kami sedang mengadakan promosi hari ini, dan semua PC kami terbuka untuk umum. Kami juga memiliki beberapa kontes yang sedang berlangsung. Pemain tercepat untuk naik level di Legend of Mir, atau menemukan item tertentu dalam game, akan mendapatkan hadiah seperti minuman ringan, rokok, del. Jika Anda menemukan bug dalam game, beritahu saya. Jika terbukti bug, akan ada hadiah uang tunai yang menarik. Hadiah uang tunai tertinggi adalah $100.000 Amerika Serikat. Yang berdiri di luar kafe internet yang mempromosikan Legend of Mir adalah mahasiswi. Mereka dibayar 50 RMB untuk hari itu, dan makanan disediakan. Semuanya cantik, dan banyak orang pergi ke kafe untuk mereka. Feng Yu melihat semua PC diambil dan dia duduk di PC yang dia pesan sebelumnya. Dia mengklik legenda Mir dan mendaftarkan Pendeta Tao. Di Cina dan Asia Tenggara, Pendeta Tao telah ditingkatkan dan lebih kuat. Selain itu, Taoist Priest lebih cocok untuk bermain solo dan memiliki kontrol yang mudah. Penyihir dan prajurit lebih sulit untuk dimainkan dan tidak bisa bermain sendiri dengan bos dalam permainan. Pencarian mulai dari membunuh ayam hingga membunuh rusa, orang-orangan sawah, kucing, del. Pada awalnya, tidak banyak pemain, dan Feng Yu dapat dengan mudah membunuh ayam atau rusa. Tetapi setelah 1 jam, lebih banyak pemain masuk, dan kota awal penuh dengan pemain. Bos, saya menemukan pedang kayu hitam. Seseorang berteriak. Staf wanita cantik berjalan mendekat dan melihat ke monitor pemain itu. Dia berteriak. Selamat kepada pemain PC 13 karena telah menemukan pedang kayu hitam. Dia memenangkan sebungkus rokok Hong Tasan. Pemain berdiri dan melambai ke seluruh pemain dengan bangga. Feng Yu, yang duduk di samping pemain itu, telah menemukan pedang kayu hitam itu sejak lama. Orang-orang ini bahkan tidak tahu bagaimana menerima kues atau membuat mata uang dalam game, dan Feng Yu telah menyusul mereka dengan mudah. Seseorang bergerak mendekat. Hei, di mana kamu menemukan pedang kayu hitam? Kenapa aku harus memberitahumu? Ini adalah rahasia. Ini, sebotol teh hijau ini untukmu. Katakan padaku, aku tidak akan memberitahu orang lain. Pemain PC 13 mengambil beberapa teguk teh hijau dan berkata, aku mendapatkannya dari membunuh orang-orangan sawah itu. Pemain ini segera kembali ke tempat duduknya dan mulai mengejar orang-orangan sawah. Pedang Blackwood memiliki spesifikasi yang lebih baik dari pedang pemula yang ia gunakan. Untuk beta terbuka ini, tingkat drop telah ditingkatkan. Jika tidak, pedang kayu hitam tidak akan pernah jatuh dari orang-orangan sawah tingkat rendah. Pemain harus membunuh orc atau bunga pemakan manusia untuk menjatuhkan item tersebut. Pedang kayu hitam ini adalah senjata terbaik untuk pemula dan dapat digunakan hingga level 10. Senjata ini sangat langka, dan orang akan iri jika Anda menemukannya. Tetapi toko dalam game masih memiliki belati yang lebih kuat, tetapi belum ada yang mampu membelinya. Pemain lain berteriak, aku level 7. Semua orang di kafe melihat pemain itu dengan iri, dan Feng Yu keluar dari akunnya. Bermain game benar-benar merupakan hobi yang bagus.
Melihat para pemain lainnya tidak memiliki niat untuk keluar, Feng Yu percaya bahwa Legend of Mir-nya akan berhasil meskipun diluncurkan lebih awal. Mungkin lebih sukses daripada di kehidupan sebelumnya. Bab 1042 Pemimpin Industri. Manajer Ding, bagaimana? Berapa jumlah pemain online? Feng Yu menyilangkan kakinya dan menatap Ding Lei. Berdasarkan rencana awal Feng Yu, NetEase akan mengubah arahnya ke arah game online. Tapi Ding Lei menginginkan lebih. Dia ingin para pemain mendaftarkan akun NetEase, yang memungkinkan akses ke semua produk NetEase seperti forum, email, game, deal. Manajer Feng, dalam 3 hari, kami telah melampaui 300.000 pemain. Ding Lei menjawab dengan penuh semangat. 300.000 pemain adalah jumlah pemain online pada saat yang sama. Akun terdaftar telah melebihi 500.000, dan masih terus bertambah. Feng Yu telah memberitahu Ding Lei bahwa jumlah pemain online dapat dengan mudah melebihi 1 juta, dan Ding Lei berpikir Feng Yu telah mengatakan hal yang salah. Yang dia maksud adalah jumlah orang yang mendaftar akun, karena dia tidak menyangka game ini akan begitu populer. Ya, beta publik adalah 1 bulan, dan Anda harus mengirimkan masukan pemain ke Win and Rain Games agar mereka dapat melakukan perbaikan. 1 bulan kemudian, Legend of Mir akan resmi online. Sudahkah Anda menemukan perusahaan untuk memproduksi kartu waktu permainan? Ya, kartu akan memiliki kode 16 digit, dan akan ada 4 jenis kartu. 100 jam, 200 jam, 300 jam, dan kartu bulanan tak terbatas. Tapi Manajer Feng, apakah kartu bulanan tak terbatas akan populer? 300 jam waktu. Permainan lebih dari cukup untuk para pemain. Siapa yang bisa bermain lebih dari 10 jam sehari? Ding Lei bingung. Semua kartu memiliki validitas 30 hari, dan bagi Ding Lei, kartu waktu permainan 300 jam mungkin tidak dapat dijual, dan kartu 100 jam harus menjadi yang paling populer. Para pemain dapat bermain untuk sementara waktu sepulang sekolah atau bekerja. Siapa yang akan punya banyak waktu untuk bermain game? Kartu waktu permainan 200 jam seharusnya lebih dari cukup untuk para pemain hardcore itu, dan kartu bulanan tak terbatas tidak diperlukan. Tapi Ding Lei tidak tahu bahwa ada tipe pemain di Legend of Mir. Mereka akan berganti pemain dan tidak berganti akun. Itu berarti 2 hingga 3 pemain akan menggunakan akun yang sama, dan akun mereka tidak akan pernah keluar. Para pemain ini mencari nafkah dengan menjual item dalam game, mata uang, power leveling, membantu pemain lain menyelesaikan misi, deal. Dengan imbalan RMB. Setelah game ini menjadi populer, para pemain profesional ini akan muncul. Mereka tidak hanya akan menjual peralatan, tetapi mereka juga akan menaikkan level karakter lain dengan biaya tertentu. Di Legend of Mir, setelah karakter mencapai level 7, pemain harus membayar untuk waktu dalam game. Setiap orang membutuhkan kartu waktu permainan agar mereka dapat masuk. Beta publik sekarang menjadi cara untuk menarik pemain. Ini adalah uji coba bagi para pemain untuk mencoba game baru ini. Manajer Ding, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Bagaimanapun, biaya kartu waktu permainan tidak mahal, dan saya yakin penjualan kartu bulanan tidak terbatas akan lebih tinggi daripada kartu 300 jam dan kartu 200 jam. Feng Yu tidak menjelaskan lebih lanjut. Ding Lei hanya distributor, dan semua biaya promosi dibayar oleh Win and Rain Games. Win and Rain Games akan mendapatkan proporsi keuntungan yang lebih besar, dan jika game time cards tidak terjual dengan baik, Win and Rain Games akan menderita lebih banyak kerugian. Manajer Feng, apakah kita benar-benar akan memperluas server? Tanya Ding Lei. Feng Yu ingin server memiliki kapasitas untuk membiarkan 1 juta pemain online tanpa lag dan telah menyiapkan 4 server besar untuk public beta ini. Server ini dibeli dan tidak disewa, dan masing-masingnya mahal. Kamu masih tidak bisa melihat seberapa populer game ini. Beta baru saja dimulai selama beberapa hari,
Dan menurut Anda berapa banyak pemain yang akan kita miliki 1 bulan kemudian? 4 server kami mungkin bahkan tidak menangani jumlah pemain selama beta. Hubungi Lenovo untuk mendorong mereka. Akan ada lebih banyak pemain setelah game resmi online, dan kami harus menyiapkan setidaknya 10 server besar. Pemain baru akan tertarik pada permainan dari mulut ke mulut atau menonton pemain lain bermain. Saat itu, kami harus membagi pemain. Apakah Anda berbicara tentang server berbeda yang Anda sebutkan? Ya. Kami akan membuka 2 server setiap kali, dan setelah jumlah pemain untuk setiap server mencapai 500.000, server baru akan dibuka. Kami dapat menampung 1 juta pemain online dan bahkan lebih. Apakah terlalu dini untuk membuka server baru ketika ada 500.000 pemain? Setelah kami membuka server baru, pemain lama akan membuat akun baru di sana, dan jumlah pemain di server lama akan berkurang. Pertama, tidak ada cukup monster dan zona aman untuk begitu banyak pemain. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika Anda mencari pekerjaan, dan Anda mendapat 2 tawaran dengan cakupan pekerjaan yang sama, Anda harus mulai dari bawah dan melakukan semuanya sendiri untuk salah satu pekerjaan, dan sepupu Anda yang lebih tua adalah pemimpin di pekerjaan lain. Mana yang akan kamu pilih? Feng Yu tersenyum sambil menatap Ding Lei. Aku akan memilih untuk bekerja keras sendiri. Ding Lei menjawab tanpa ragu-ragu. Feng Yu, sial. Ini adalah contoh yang gagal. Kamu memilih untuk bekerja keras sendiri, tetapi bagaimana dengan orang biasa? Ding Lei ragu-ragu untuk sementara waktu. Mereka harus memilih perusahaan di mana sepupu mereka adalah pemimpin di sana. Betul sekali. Kebanyakan orang ingin diperhatikan, dan itu sama dalam permainan. Orang-orang yang memilih server baru memiliki pemikiran yang sama seperti Anda. Tetapi akan ada pemain yang akan berpikir bahwa pemain level tinggi di server lama dapat membantu mereka naik level lebih cepat. Mereka bahkan bisa mendapatkan item atau mata uang dalam game dari pemain level tinggi, dan itu mungkin lebih menyenangkan. Tetapi apakah akan terlalu dini untuk membuka server baru pada 500.000 pemain? Saya masih berpikir bahwa akan ada lebih banyak akun baru yang mendaftar di server baru, dan jumlah pemain di server lama akan berkurang. Game ini menyenangkan ketika banyak pemain bermain pada saat yang bersamaan. Jika server tidak memiliki pemain lagi, itu harus dimatikan. Skenario yang Anda sebutkan akan terjadi, tetapi tidak secepat ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 tahun sebelum ini terjadi, dan kami dapat menggabungkan server saat itu. Menggabungkan server. Ini menggabungkan 2 atau lebih server menjadi 1. Ini akan meningkatkan populasi server itu, dan akan ada banyak event dunia seperti Conquering Sobak, City Sieges, World Boss, Duel untuk mengembalikan pemain lama. Oh, Sobak adalah kota di dalam game, dan nanti akan ditambahkan ke dalam game. Tetapi jika kita menggabungkan server, para pemain akan memiliki pengalaman dan dapat naik level lebih cepat daripada para pemain di server baru. Tetapi para pemain di server baru akan memainkan karakter mereka untuk jangka waktu yang lebih lama dan akan memiliki level yang lebih tinggi. Baik pemain dari server lama maupun baru memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap server akan memiliki pemain top, dan setelah kami menggabungkan server, semua pemain top di server gabungan akan berjuang untuk posisi teratas dan item. Terlepas dari apa yang terjadi, semua pemain itu harus membeli kartu waktu permainan. Feng Yu tersenyum. Strategi ini telah digunakan oleh banyak server pribadi di kehidupan sebelumnya. Gabungkan server, buka server baru, dan gabungkan lagi. Ini akan menyebabkan perkelahian antar pemain dari server yang berbeda dan akan membuat pemain mengisi ulang kartu waktu permainan mereka. Meskipun Legend of Mir tidak mengizinkan penggunaan uang untuk membeli item sekarang, ini mungkin berubah di masa depan. Namun untuk saat ini, Feng Yu tidak ingin game ini menjadi game untuk orang kaya. Permainan yang seimbang dan adil dapat menarik lebih banyak pemain.
Game online menyenangkan ketika lebih banyak pemain bermain bersama. Manajer Ding, percayalah padaku. Kami akan menentukan arah permainan online China dan membiarkan lebih banyak orang memperhatikan industri ini. Kami akan menjadi pemimpin industri. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.